Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, sampai-sampai tidak ada satupun dari kita yang mampu menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Namun sayang, banyak dari kita yang justru ingkar dan tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan, yang menjadi suri tauladan kita semua, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Saudaraku semua, ada dua kunci kebahagiaan dan dua kunci kemenangan dalam kehidupan ini, baik di dunia maupun di akhirat kelak, yakni beriman dan istiqamah dalam keimanan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-13 dan ke-14, Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah dan mereka istiqamah, maka tidak ada sedikit pun keraguan dan mereka tidak bersedih hati. Mereka adalah para penghuni surga yang kekal di dalamnya sebagai balasan apa yang telah mereka kerjakan. Perintah untuk beriman dan beristiqamah juga diwasiatkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya, yakni Abu Amr. Ada juga yang menyebut Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya dia bersabda, Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Qala qul amantu billahi tsumma istaqim. Yang artinya, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan di dalam Islam yang aku tidak akan bertanya tentangnya kepada selainmu. Rasulullah SAW bersabda, katakanlah aku beriman dan beristiqomahlah. Nah, dua dalil di atas menunjukkan kepada kita pentingnya iman dan istiqomah dalam keimanan tersebut. Lalu, apakah iman dan istiqomah itu? Kita akan masuk kepada iman, definisi iman terlebih dahulu. Iman menurut ulama salaf yakni apa yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Meyakini dalam hati atas kabar-kabar yang datang dari Allah dan Rasulnya, meyakini dengan hati atas segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulnya, kemudian mengikrarkan dengan lisan, mengucapkan dengan lisan bahwasanya kita ini beriman kepada Allah, dan selanjutnya dibuktikan dengan amalan perbuatan kita, melakukan amalan baik, baik yang wajib maupun yang sunnah. Salah satu dalil yang menunjukkan perkara ini yakni hadis berikut dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'un aw tis'un wa sab'una syu'bah fa afdaluha qaulun la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Yang paling tinggi derajatnya yakni perkataan la ilaha illallah. Kemudian yang paling rendah yakni menyingkirkan suatu gangguan dari jalanan. Dan rasa malu itu adalah cabang dari keimanan. Nah, dua dalil di atas menunjukkan kepada kita bahwasanya iman itu mencakup ketiganya. Apa yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Itulah sedikit tafsiran tentang iman. Kemudian kita lanjut masuk kepada istiqomah. Hasan al-Basri ketika menerangkan ayat ke-13 dalam surat Al-Ahqaf sebagai berikut. Beliau berkata bahwasanya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah itu sangatlah banyak. Bahkan semua orang muslim mengaku demikian. Kemudian beliau melanjutkan, namun orang-orang istiqomah itu sangatlah sedikit, yakni orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang beramal soleh. Nah, ayat ini juga ditafsirkan oleh 4 khulafaur rasyidin, yakni Abu Bakar, Utsman, Umar, dan Ali radhiyallahu anhum. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya istiqomah itu tidak menyekutukan Allah dengan hal apapun. Kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya istiqomah itu hendaklah bertahan dalam suatu perintah dan larangan Allah
dan tidak berpaling dari selainnya seperti berpalingnya musang. Selanjutnya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata bahwasanya istiqamah itu ikhlas dalam beragama Islam ini, ikhlas dalam beramal semata karena Allah Ta'ala. Yang terakhir, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata bahwasanya istiqamah itu menjalankan syariat Islam ini. Nah, saudaraku semua, dengan tafsiran-tafsiran di atas kita mengetahui bahwasanya istiqamah itu mencakup hati dan amalan perbuatan. Dan istiqamah itu bermula dari hati kita. Ketika kita istiqamah dalam mahabbatullah, dalam khauf, dalam khasyah, dalam roja, dalam tawakal, maka kita juga akan istiqamah dalam pikiran kita, dalam amalan perbuatan kita. Oleh karena itu, perkara-perkara tersebutlah yang harus mendominasi hati kita. Salah satu cara yang mampu menghadirkan perkara-perkara tersebut di dalam hati kita, yakni dengan belajar tauhid. Ya, saudaraku semua, makna istiqamah dalam beriman itu yakni bahwasanya konsistennya kita, bertahannya kita dalam keimanan kita kepada Allah dalam agama Islam ini sampai akhir kelak kita. Walau ketika menjalaninya pasti banyaklah rintangan menghadang. Namun kita tetap bisa mampu istiqamah jika kita bersungguh-sungguh. Maka izinkanlah kami sedikit menyampaikan kiat-kiat agar kita mampu untuk istiqamah dalam beriman ini. Yang pertama yakni mengetahui keutamaan istiqamah itu tersendiri. Belajar. Kenapa? Dengan kita mengetahui keutamaan akan sesuatu, maka kita akan lebih bersemangat untuk mendapatkan dan mempertahankan sesuatu tersebut. Kemudian yang kedua yaitu beramal, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kenapa harus beramal? Karena amal itu merupakan buah dari ilmu. Ketika kita telah belajar, kemudian kita beramal, maka itulah sejatinya ilmu tersebut. Yang ketiga, mencari dan berteman dengan orang soleh dan memilih tempat yang baik untuk keimanan kita. Ya, yang keempat yakni memperbanyak istighfar dan berdoa, terutama doa ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku berada di dalam agamamu. Sahabatku yang saya cintai karena Allah, demikianlah sedikit yang bisa kami sampaikan sebagai bahan renungan bagi kita semua untuk meniti jalan keistiqomahan dalam beriman. Semoga Allah menangguhkan kita semua untuk menjalankan syariatnya sampai ajal menjemput kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.